adalah materi selanjutnya, yaitu memilih dan membuka data. Beberapa poin yang dijadikan pertimbangan dalam memilih data server antara lain itu ada 12. Yang pertama, kapasitas yang menyimpannya harus sesuai dengan kebutuhan jangka panjang. Yang kedua, keamanan data, memilih password dan hak akses yang dikonfirmasikan. Yang ketiga, kebutuhan perangkat keras yang digunakan sepenuhnya dari sumber daya yang ada. Yang kelima yaitu vendor yang cukup dikenal dan produk yang terus diperbaharui. Yang keenam, kompatibel dengan bahasa program yang digunakan oleh programmer. Yang ketujuh, bisa diakses dengan tool manajemen data, baik yang terintegrasi ataupun yang tersedia. Yang kedelapan, bisa dipelihara oleh staf IT yang ada. Yang kesembilan, fasilitas dan metode background atau restore yang sesuai standar. Yang ke-10, harga yang sesuai dengan rancangan. Yang ke-11, fasilitas tambahan dengan kemampuan yang harus disinkronkan. Yang 12, dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan seperti bisnis. Jadi hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Pemateri selanjutnya yaitu Nur Azizah. Kepada Nur Azizah dipersilakan. Baiklah, saya Nur Azizah NPM 19050017 akan melanjutkan materi dari Saudari Siska. Poin yang kelima itu ada melihat isi database. Untuk melihat isi database yang sudah Anda lihat, silahkan ketik perintah show database, kemudian tekan enter, maka akan keluar isi database yang Anda buat. Baiklah, poin yang keenam itu adalah membuat tabel baru. Pada bagian ini barulah kita akan benar-benar menggunakan query SQL untuk membuat tabel di database MySQL. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah tabel dengan nama pelanggan. Apa saja yang dibutuhkan di dalam tabel pelanggan tersebut? Berikut ini saya asumsikan kebutuhan dari tabel pelanggan tersebut. Yang pertama itu ada create tabel pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat teks, ada telepon, dan ada ID dari pelanggan tersebut. Poin yang ketujuh itu ada melihat struktur tabel. Setelah tabel dibuat, Anda dapat melihat tipe data dan panjang record set dengan cara menampilkan struktur tabel. Dalam menampilkan struktur tabel ini ada perintah yang kita tekan untuk menampilkan struktur tersebut. Perintah yang kita gunakan untuk menampilkan struktur tersebut adalah des nama underscore tabel atau descript nama underscore tabel. Maka akan keluar struktur tabel yang kita buat. Poin yang ke-8 itu adalah menghapus tabel. Untuk menghapus tabel yang telah kita buat, dapat menggunakan query SQL drop table nama underscore tabel. Drop di sini artinya adalah menghapus. Query ini berfungsi untuk menghapus sebuah tabel. Contohnya kita menghapus tabel data diri, setelah itu kita tekan OK, maka tabel data diri tersebut akan terhapus. Poin yang ke-9 itu adalah constraint. Constraint atau batasan dalam database pada dasarnya adalah pembatasan nilai-nilai yang diperbolehkan untuk diisi dalam sebuah kolom yang terdapat pada sebuah tabel. Dengan menerapkan batasan-batasan dalam sebuah tabel, maka dapat dipastikan bahwa hanya data-data sesuai dengan batasan tersebut saja yang dapat diisikan dalam tabel tersebut. Fungsi utama dari penerapan batasan-batasan atau constraint dalam sebuah tabel adalah menjamin konsistensi dan integritas data-data
yang diisikan dalam sebuah tabel. Microsoft dapat memuat database manajemen sistem atau DBMS yang di dalamnya terdapat fitur-fitur yang melakukan validasi terhadap data-data yang dapat diisikan pada sisi server dan bukan lagi pada sisi aplikasi client seperti yang selama ini digunakan oleh programmer. Contoh constraint yang terdapat dalam produk DBMS adalah primary key, foreign key, unique key, check, dan not full. Not full di sini adalah menentukan suatu kolom tidak boleh berisi oleh null. Sedangkan unique key artinya untuk mencegah suatu kolom memiliki 2 baris atau lebih berisi data yang sama. Primary key adalah mengombinasikan constraint not null dan unique key dalam satu deklarasi, mengidentifikasi secara unik terhadap baris pada tabel. Selanjutnya itu ada foreign key, adalah memaksakan nilai pada suatu tabel untuk bernilai sama dengan tabel yang lain. Selanjutnya itu ada check. Check di sini adalah menentukan suatu kondisi yang benar. Baiklah, itulah materi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.